Selamat Paskah, salam sukacita, salam mujizat, dan shalom bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Kita perhatikan bersama-sama. Saya akan membacanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Dalam perdebatan teologis, maka kematian Yesus Kristus di kayu salib dipergunjingkan. Orang-orang mulai berkata bahwa inilah bagian yang bisa disorot untuk iman Kristen supaya kekristenan itu bisa gugur dan tidak dapat dipercayai lagi oleh banyak orang. Tetapi di balik perdebatan itu sebetulnya ada oknum yang sangat cemas dan sangat menderita ketakutan dengan kematian Yesus. Karena ia tahu seluk-beluk kematian Yesus Kristus. Ia tahu untuk apa Yesus mati di kayu salib. Dan kematian Yesus ini menggetarkan seluruh sendi-sendi kekuatannya. Siapa dia? Iblis. Sejak dari Taman Eden, iblis sudah mendengarkan satu titah, satu perintah dengan peristiwa yang sama dengan apa yang terjadi di Golgota. Iblis tahu. Kenapa? Karena di dalam kitab suci Kejadian pasal 3 ayat 15, waktu Tuhan sudah membuat atau menjatuhkan vonis kepada manusia tentang pelanggarannya itu memakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka pada waktu itu satu demi satu Tuhan memberikan vonis keadilannya seadil-adilnya. Walaupun iblis mulai tertawa dengan kesuksesannya memperdaya ciptaan Tuhan, yang ia tahu bahwa ini adalah makanan empuk, tetapi ia pun gemetar pada waktu Tuhan bertitah dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Tuhan berkata, dari keturunan perempuan inilah akan lahir dan ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan memagut tumitnya.
Kalau di dalam dunia sepak bola, kata-kata ini saya memberi nilai skor 5-1. Kenapa? Memang iblis masih ada kekuatan untuk memagut tumit dari keturunan perempuan itu. Tetapi masih ada poin yang lebih banyak lagi yang dilakukan oleh keturunan perempuan ini, karena ia sudah menginjakkan kaki di kepala si ular itu. Artinya seluruh kekuatan dari setan sudah dilumpuhkan, diinjakkan di bawah kakinya. Maka Rasul Paulus menulis surat Kolose. Ia berkata, di bawah kakinya kekuatan kemenangan ilahi itu sudah ditaruh di bawah kaki Kristus. Karena ini menggenapkan dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Iblis tahu bahwa satu-satunya cara untuk menebus manusia adalah seorang yang tidak memiliki gen Adam. Itu persyaratannya. Tidak ada syarat yang lain, satu syarat saja. Kalau manusia ini ingin bebas, dia harus ditebus secara hukum yang dikeluarkan oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Tidaklah mungkin manusia yang berdosa, yang sudah tidak punya pengharapan, yang sudah punya kelemahan, yang sudah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, yang sudah divonis mati, seluruh generasinya sudah cemar hidupnya, sudah cemar gennya. Manusia itu tidak mungkin muncul dari gen Adam yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Karena dosa menyelamatkan dosa, tidak bisa sama sekali. Maka kegentaran terjadi kepada iblis sejak Yesus Kristus diberitakan kepada gembala-gembala di padang Efrata. Penampakan malaikat terjadi sehingga gembala-gembala itu merasa ketakutan. Kemudian dia memberikan salam, dan secara mengejutkan ada berita penting di situ. Kihayom yulatchem Mosia aser huwa hamasia haadon beir David. Hari ini telah lahir bagimu Mesias atau Kristus, Tuhan di kota Daud. Wah, ketika mendengarkan berita ini, ada yang sudah tidak berdaya, sudah mulai gemetar dia. Iblis, wah, kenapa? Karena anak yang lahir itu bukan anak dari gen Adam. Kalau kita membaca dalam Injil Matius pasal awal dan juga kitab Injil yang lainnya pasal awal, di situ jelas menyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan Maria itu adalah kudus, karena ada yang dikandung Maria itu adalah Roh Kudus sendiri. Jadi bukan gen Adam, tetapi ini adalah gen Allah, gen ilahi. Ya, sifat keturunan ilahi turun atas manusia melalui Yesus Kristus. Dan ini dicocokkan dengan tulisan Yohanes. Rasul Yohanes menulis, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Pada mulanya firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Dan ini menyatakan bahwa Allah telah menjadi manusia. Jadi kalau ada orang dalam perdebatan teologis tentang kealahan Yesus
Banyak orang berkata bahwa Yesus itu menjadi Tuhan pada tahun sekian melalui konsili para tokoh-tokoh gereja. Sejak itulah dia dinobatkan menjadi Tuhan. Tidak ada Tuhan yang dinobatkan. Ini kesalahan besar dalam menyanggah keilahian Yesus. Karena tidak ada manusia yang berdosa sekalipun untuk menobatkan menjadi Tuhan. Ini pelanggaran etis kemanusiaan. Manusia yang sejajar dengan manusia yang berdosa tidak bisa menyatakan untuk menobatkan sebagai Tuhan. Itu adalah kepalsuan. Tetapi yang benar bahwa Yesus tidak dituhankan, dinobatkan menjadi Tuhan. Ya, dia bukan manusia yang menjadi Tuhan, tetapi yang benar adalah Yesus Allah telah menjadi manusia. Kalau dia Allah yang telah menjadi manusia, ini logika yang etis. Allah, Tuhan itu adalah pikirannya tidak terbatas. Manusia terbatas. Jadi kalau dia mau jadi manusia, siapa yang mau mempersoalkan? Ya, Allah mau jadi manusia. Itu mungkin karena dia Allah. Kecuali manusia yang jadi Allah, tidak mungkin. Saudara-saudariku sekalian, karena dari yang terbatas mau jadi tidak terbatas, ya ini tidak mungkin. Nah, pada akhir dari perjuangan selama 3,5 tahun Yesus Kristus memuridkan para murid, dia memberikan keyakinan kepada orang banyak dengan mujizat, dengan tanda-tanda heran, dengan kuasanya yang sangat ajaib. Orang buta sembuh, melihat, orang timpang berjalan. 38 tahun tidak bisa berjalan, tapi Yesus bilang, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perempuan 12 tahun pendarahan, seketika itu juga berhenti pendarahannya karena menjamah jubah Yesus. Ini satu keyakinan, satu peneguhan, satu tanda bahwa dia adalah Allah. Dan ini terjadi, dan genaplah yang paling penting di sini adalah menebus manusia. Cara untuk menebus manusia maka harus dibeli dengan darah yang kudus. Kalau darah manusia menebus manusia tidak memenuhi kriteria, mohon maaf, ditolak. Tidak bisa. Secara hukum universal, orang yang terdakwa membebaskan terdakwa tidak bisa. Hanyalah orang yang bebas, yang punya otoritas bisa membebaskan orang yang terdakwa. Itu di dalam hukum menyatakan demikian. Jadi satu-satunya Allah yang bebas, yang punya otoritas, yang tak bersalah, turun menjadi manusia. Dan ia mempersembahkan darahnya di Golgota. Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-19. Di situ disebut, sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang tak bercacat dan tak bernoda. Memenuhi persyaratan. Tapi pertanyaannya, iblis lagi tunggu-tunggu 3,5 tahun dalam pelayanannya. Iblis tunggu. Memang ia sudah lahir, kemudian dibesarkan dalam 30 tahun di keluarga yang sederhana,
Dan kini 3,5 tahun ia memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Iblis tunggu-tunggu waktu-waktu ini. Apakah ia akan menyelesaikannya dengan baik? Nah, kegentaran iblis memuncak pada saat dia ada di kayu salib. Iblis tunggu lagi, mungkin dalam kemanusiaannya akan berteriak. Nah, itu benar. Eli Eli lama sabachthani, atau Eloi Eloi lama sabachthani, Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya iblis berharap, ya, dia sudah mengeluarkan suara kemanusiaannya. Iblis berharap bahwa ada prajurit Romawi, ada otoritas dari kekaisaran Romawi supaya menurunkan Yesus dari Golgota, supaya penyelamatan itu tidak terjadi. Iblis tunggu, ya, siapa? Pilatus, kasih kebaikanmu yang terbaik. Siapa yang berkuasa di tanah Israel, kasih kebaikan, turunkan Yesus dari Golgota. Lama-lama ditunggu-tunggu, tidak juga. Ia tetap bertahan sampai pada akhirnya ia mengeluarkan kalimat, sudah selesai. Haleluya. Saudara tahu, kalimat ini membuat iblis tidak berdaya. Seperti kalau dia seperti manusia, seperti tulang-tulang semua yang meremuk, tidak berdaya. Kenapa? Karena kemenangan yang gilang gemilang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Di sini kita ada. Kita merenungkan kebaikannya, perkataannya yang terakhir itu. Dan saat itu kemudian ia menyerahkan diri dan ia menghembuskan nafas yang terakhir. Di sini dijelaskan Yesus mati. Mungkin banyak pendebat di luar sana mungkin berkata, Yesusmu mati. Tapi sebenarnya yang gemetar itu adalah iblis. Kenapa dia melakukan hal itu? Haleluya. Karena iblis tahu, karena dia Allah, dia akan bangkit pada hari yang sudah ditentukan. Karena dia Allah. Haleluya. 3 hari ke depan kita hanya merayakan kealahannya, kebangkitannya. Tetapi sebenarnya inti dari penebusan itu hari ini. Jumat Agung, di mana semuanya Tuhan sudah selesaikan. Haleluya, haleluya. Apapun persoalanmu saat ini, sudah selesai. Haleluya. Apapun penyakitmu hari ini, sudah selesai. Haleluya. Kalau engkau punya iman yang teguh dengan janji Tuhan yang luar biasa. Karena perjanjian baru ini ditulis dalam bahasa Yunani sebagai bahasa internasional pada masa itu. Maka sudah selesai itu ditulis dengan kata tetelestai. Tapi ada satu tradisi yang berkembang di Israel untuk memahami seluruh kebenaran kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, terutama kaum Mesianik. Nah, kalau orang-orang Israel menyebut orang Kristen itu adalah Mesianik, karena diambil dari kata Mesias. Itu bahasa mereka, Mesias. Jadi kalau pengikut Mesias itu disebut kaum Mesianik. Berarti orang-orang Israel yang mengikut Mesias. Nah, kalau orang Yunani seperti di dalam Kisah pasal 11, 12, 13, di situ kita akan temukan ada kalimat atau ayat di situ yang menyatakan bahwa mulai sejak itulah pertama kali orang disebut Kristen. Karena kabar baik ini sudah menjangkau di luar Israel. Berarti sudah go internasional.
Maka Injil yang sudah go internasional ini juga harus menggunakan bahasa internasional Yunani. Maka Mesias dalam bahasa Ibrani diartikan dalam bahasa Yunani Kristos. Juga dikenal di seluruh dunia Kristus, Christ untuk orang yang berbahasa Inggris. Untuk orang Indonesia Kristus. Untuk orang Pamona Kerisitu. Hampir sama dia punya sejarah kata. Dan saat ini kita kenal orang yang percaya Yesus itu disebut Kristen. Jadi mesianik dengan Kristen sama saja. Sama-sama pengikut Kristus. Sama-sama pengikut Mesias. Cuma bahasanya yang berbeda. Nah, ada tradisi di kaum mesianik supaya mereka memahami seluruh kebenaran ini. Maka supaya perjanjian lama yang ditulis dalam bahasa Ibrani dikenal di dunia internasional pada masa itu, maka mereka berupaya untuk menerjemahkan kitab perjanjian lama atau Torah, Nevi'im, Ketuvim itu di dalam bahasa Yunani. Dan kitab ini akrab disebut dengan Septuaginta. Jadi Septuaginta itu adalah Alkitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Maksudnya kitab perjanjian lama. Nah, demikian juga perjanjian baru. Untuk orang-orang Yahudi, supaya mereka memahami dalam budaya mereka sendiri tentang tulisan dalam perjanjian baru, maka ada penerjemahan dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani. Saudara-saudara sekalian, mengejutkan di sini. Sudah selesai, atau dalam bahasa Yunani disebut tetelestai, itu diterjemahkan dalam bahasa Ibrani Tislam. Mungkin masih awam dengan kata ini, maka saya untuk beberapa menit ke depan menjelaskan tentang hal ini. Saudara-saudari sekalian, supaya kita mengerti. Yesus menyatakannya dalam budaya Ibrani. Tislam. Setiap kata kalau gramatikal, ya, tata bahasa Ibrani, hampir semua kata dasar juga sama dengan bahasa Arab. Hampir semua kata dasar dari bahasa mereka itu terdiri dari 3 huruf mati. Itu hampir semua, ya. Kecuali ada pengecualian yang lain. Tapi hampir semua ada 3 huruf mati. Kalau 3, 2, 4. Tapi hampir semua 3 huruf mati. Nah, memang di Timur Tengah bahasa mereka itu kalau menulis huruf mati semua. Cuma kenapa ditambahkan nikut dalam bahasa Ibrani, nikut untuk huruf-huruf hidupnya supaya orang luar bisa membaca naskah mereka. Kalau dalam bahasa Arab itu disebut harokat, ya. Dia punya kode-kode, ya, tanda baca. Tapi sebetulnya pada prinsipnya bahasa Ibrani dan bahasa Arab tidak ada huruf hidup. Mereka bisa dengan terbiasa untuk menyebutkan. Misalnya kalau kita SMS MKN, oh kita tahu itu makan, baca makan, bukan mukun. Bukan orang Indonesia kalau begitu, ya. Ya, MKN, apa ini? Mukun, mikin, makan. Itu tradisi sudah begitu. Begitu juga orang Ibrani, saudara. Nah, coba kita melihat huruf mati apa yang ada pada ucapan ini. T atau taf, ya, tislam, taf, shin, lamet, mem. Ini ada 4 huruf. Kenapa? Karena dalam tata bahasa Ibrani, orang pertama yang berseru kepada orang kedua atau
kepada orang kedua, itu harus ada tambahan kata taf di depannya. Itu dalam tata bahasa Ibrani. Jadi kalau tis atau ada T di depannya, artinya orang pertama yang sedang berseru kepada orang kedua. Atau satu pernyataan kepada banyak orang. Orang pertama kepada orang yang kedua, tunggal, dual atau jamak, terserah. Itu ada T ditaruh. Nah, ini tata bahasa. Tapi sebenarnya ada kata dasar di situ. Shin, lamet, mem. SLM. SLM ini adalah kata dasar yang berbunyi shalom. Jadi Yesus berkata Tislam. Dia berkata, saya sudah mengerjakan shalom. Jadi kata shalom itu adalah kerinduan manusia bukan hanya di Timur Tengah, saudara-saudari sekalian. Makanya setiap salam di Timur Tengah itu harus berdasar pada SLM. Ya, mau bahasa Ibrani, bahasa Arab, 3 huruf yang sama. SLM, Shalom. Kalau Arab, salam. Makanya dalam ucapan selalu bertemu kepada setiap orang, orang Arab berkata, Assalamualaikum. Maka dijawab, Waalaikumsalam. Ada damai padamu. Di situ balas, damai juga ada padamu. Begitu juga orang Ibrani, Assalamu alaikum. Mereka jawab, Ve alaihim shalom. Ada damai, ada selamat di dalammu. Maka ia harus berkata, selamat juga padamu. Ini kerinduan manusia sepanjang masa. Supaya shalom itu turun atasnya. Tapi ingat, selama dosa masih bercokol di dalam kehidupan manusia tanpa penebusan, shalom itu hanya merupakan pengharapan belaka. Tapi puji Tuhan Yesus Kristus disalib. Ia mengerjakan shalom untuk menyampaikan kabar keselamatan sudah selesai. Shalom sudah diberikan dengan darah yang tercurah. Dan akhirnya dengan tanda kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ia sudah mengerjakan shalom dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Shalom apa? Shalom yang sudah berhak menerima kesembuhan ilahi kepadamu. Karena sudah dikerjakan selamat bagimu. Jadi shalom itu memang artinya selamat dalam bahasa Indonesia. Kata selamat itu kata dasar. Kalau kita terjemahkan lebih jauh lagi dalam arti yang lebih dalam, keselamatan. Kalau kita bicara keselamatan adalah keselamatan di bumi dan keselamatan di akhirat. Itu bahasa di sini. Makanya saudara-saudari sekalian, ada selalu pengucapan pengharapan. Harus Tuhan berikanlah kami keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tapi luar biasa Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Ia telah mengerjakan dan menyelesaikannya dengan satu kata yang ampuh, yang membuat iblis gemetar, yang membuat iblis tidak berdaya, yang membuat lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan. Kata itu adalah Tislam. Selamat sudah diselesaikan di Golgota. Haleluya. Apapun persoalanmu hari ini, Tuhan akan menyelesaikan masalah-masalahmu. Haleluya. Saudara yang ada di ruangan ini, Paskah ini mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak ada persoalan yang tak dapat diselesaikan oleh Tuhan karena Dia sudah duluan menyelesaikan di kayu salib. Haleluya. Maka saya memberikan wejangan kepada kita semua saat ini. Jika masalahmu tidak lebih parah dari apa yang dialami oleh Yesus di Golgota, jangan pernah mengeluh. Jangan pernah mengeluh.
Haleluya. Cuma kata-kata orang sedikit, so tidak mau masuk gereja. Aduh, sudah keterlaluan saudara ya. Yesus diludahi, dicambuk, via dolorosa, diperlakukan tidak manusiawi. Ingat, statusnya bukan manusia, dia Allah. Diperlakukan tidak manusiawi, dia tetap setia sampai kemudian akhirnya ia mengatakan, Tislam, keselamatan sudah selesai bagi dunia. Haleluya. Jadi jangan pernah kecewa saudara-saudari sekalian. Haleluya. Dia sanggup menyelesaikan persoalan. Haleluya, puji Tuhan.